saya masih walaupun masih kecewa dengan beberapa penampilan Dimas Derajat sebelumnya, tapi saya masih yakin sih, yakin masih sih bisa sebetulnya bisa ya. naik. Secara ini ya logis lah ya. Ya saya yakin sih Persib pasti akan konsentrasi di Asia. Kalau ada Kak dari tribun timur kita ya. gini nih. Oh, gitu. Supporter Persib panas lagi tapi itu bosis lah. Lu ya istilahnya lu nggak ada apa-apanya. Nah, gitu. Ini sebenarnya tidak sepakat dengan statementnya Mas Ber ya. Ini terlalu menyudutkan betul. Nggak nyinggung Bandung, nggak makan. Jangan kemudian sedikit-sedikit FIFA memantau gini-gini. Tapi saya yakin sih supporter FIFA mah boro-boro mantau ke Indonesia. Negara lain lagi seludat. Kenapa Mas Ferry melarang away? Kayak Mas Ferry memang jarang away. Jadi alhamdulillah 4 kali Persib juara, 4-4 kesaksian kemenangan. Nah, itu. Republik Malaweung, Wios Adin Lepat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu nggak ngambil lagi pemain asing Persib? Atau cukup dengan 8 atau 9? Kalau saya dulu ya, kalau orang lain maksimal, kita maksimal. Kalau orang lain maksimal nih, kalau orang lain ngambil 11, kita ambil 11. Karena insya Allah Persib mampunya, insya Allah lah, ambil 11. Kalau saya hanya 2 posisi. Satu nomor 9, satu penyerang lubang. Kalau saya, karena kita punya yang mumpuni 2 nih, William sama si Burginho. Nah, itu tapi karakternya mereka bersayap, menyayap. Jadi menyisir dari sayap dua-duanya ini kan. Tapi penyerang lubang kayak makan Konate, kayak kemarin Tyran itu kita karena belum punya pemain penyerang lubang. William nyayap. Posisi William sebetulnya sama si Sadil sebetulnya hampir satu posisi sebetulnya dia aslinya. Dia nyayap. Waktu si Tyran nggak bisa main, penyerang lubangnya kan pernah ya? Si penyerang lubangnya itu jadi si itu Sanata apa? Ini kok Sanata? Apa? Si siapa itu teh pemain? Jadi Poho. Dimas Derajat. Iya, Dimas Derajat. Tapi kan bisa nggak beda. Itu. Nah, ngomong Dimas sebagai striker lokal aja menurut Pak Arlo gimana? Kudu kumaha sih? Ayeuna kan mainnya sebagai lokal aja. Pride lah kalau mau mainnya kudu bisa main ya, bisa membuktikan bahwa orang Indonesia yang orang belah Persib kudu silahkan posisi. Kalau kayak gini, apa karena cedera itu kita bisa atau kumaha? Enggak sih, kalau saya lihat beberapa kali ya Dimas Derajat itu agak susah bukan susah tune in ya. Asal begitu lurus ya? Itulah ya. Salah satunya kalau menurut saya sih di beberapa kesempatan Dimas memang main tuh bagus gitu ya. Tapi ketika kayak kemarin si Tyron ya waktu itu nggak ada ya, terus itu dia masuk gitu. Nah, pokoknya nggak tahu setiap Dimas masuk, menurut saya ya, itu nggak jadi pembeda gitu. Nah, iya benar. Itulah, itu nggak jadi pembeda. Padahal kalau lihat dari tim sebelumnya, biasanya dia main lumayan cukup menonjol ya. Betul. Makanya kenapa dia diambil oleh Persib ini bukan talentnya bagus juga gitu kan. Makanya dia ngambil Dimas Derajat tuh kan berarti di tim sebelumnya di Persikabo muncul, di Timnas Junior juga kan muncul. Pas di Persib jadi seperti ini ya multifaktor sih sebetulnya. Tapi saya walaupun masih kecewa dengan beberapa penampilan Dimas Derajat sebelumnya, tapi saya masih yakin sih sebetulnya bisa naik. Gitu. Tapi ya dengan sekarang dikelilingi oleh banyak pemain asing agak berat juga. Iya, agak berat juga. Iya, artinya kan ini tantangan buat Dimas untuk menunjukkan perform dia terbaiknya gitu. Artinya semangatnya harus tinggi. Gini di saat kita pengen munculin Dimas misalnya, pengen lokal, pengen muncul satu nih. Tapi kita dibenturin dengan kebutuhan tadi teh orang kudu mangprang di Asia, orang hayang hat-trick juara. Pilihan manajemen pelatih pilihan. Apakah mempertahankan memaksimalkan Dimas atau nambah pemain asing yang kualitasnya lebih edan? Kalau ya secara ini ya logis lah ya. Ya saya yakin sih Persib pasti akan konsentrasi di Asia. Jadi benar-benar targetnya Asia lah ya. Minimal bisa lolos grup lah gitu. Iya. Itu minimal ya. Lebih dari kemarin ya. Lolos grup pede lah ya. Ya, lolos grup gitu ya. Apalagi pas sudah lolos grupnya menang-menang udah. Ada Pak Erik ya, Pan Persib. Iya, dengan kita lebih capaian tahun lalu aja buat saya udah prestasi. Ini
ini AFC 2 loh masalahnya Ya, ya kan, bukannya EC Asianya. AFC 2 tuh tingkat lagi kita AFC 1 itu udah ketemunya udah Al Nassr apa segala macam, Wah, udah itu Cristiano udah Ronaldo ada kita semua. ketemunya ya Ke Arabnya. ke Arab, ke Jepang ya kan gitu. Ya, gitu. Oh, kalau yang Jepang ada ada dua, Jepang, ada, ada ya, ke Jepang, Jepang. ada ke Jepang. Nah, Ada Gamba Osaka. Jepangnya udah yang Osaka. ya Gamba Osaka. Nah itu Di lewat lah, meureun. ya makanya Ada kalau yang misalnya juga. sekarang nih lawan Filipina kunci lah ya, kunci kita lolos masuk ke fase grup. Kalau fase grup kan kayak yang tahun kemarin ya, tahun kemarin kita fase grup ya. Ya, Lolos ya, tahun kemarin kita nggak lolos kan, walaupun kita udah sempat menang di Singapura ya. Singapura. Nah, sama menang Apaan terus itu? di Apa? Singapura, di Thailand kita draw ya. Singapura oke. Hah? Singapura. Iya. Ini aing tuh anjir. Thailand draw, Thailand draw 2-2. Bahkan hampir menang 3-2 saat terakhir Ciro ya. Si Ciro. Ciro dan Thailand. Ciro. Terus ingat nggak Lan yang ini kan pas kita kalah ada yang supporter lain dia ingat nggak? Oh ya. Supporter itu Port FC nggak ada kak dari tribun Dari timur tribun. ke tribun kita Ya. gini nih. Oh, Gitu. Supporter tadi Gitu. panas lagi tapi. Itu bosis lah. Lu ya istilahnya lu nggak ada apa-apanya. Nah gitu. Tapi akhirnya bisa draw, itu udah keren bisa. Bisa ya. Bisa pakai kekayaannya. Bisa Iya. Jangan bang mana kayak OE Asia menang poin. Wah luar biasa ya. Nah, ayeuna iya. Iya ayeuna apa deh awd Paran ya. Kalau ya pasti ada. Pasti, Pak. Kamu yang jauh mah. Nggak apa-apa. Pasti berangkat, tapi dipilih-pilih sekarang. Gini. Anu paling indahnya. Ya, gini. Ya. Gini, kesempatan kita bisa OE Asia itu sangat jarang ya. Punten, sampai dengan saat ini ya, sangat dulu pertama kali saya waktu itu sama Dadan Gareng waktu itu pas Persib 2014 juara liga kan, Ya, terus ya. kan ke Asia waktu itu lawan Vietnam. Udah persiapan pergi saya Gareng sama Rendra waktu itu udah persiapan pergi tiba-tiba ada musibah anak masuk ke rumah sakit, istri yang mau ngelahirin juga masuk ke rumah sakit. Aduh, akhirnya gagal pergi. Akhirnya pas kemarin dapat Asia lagi ya udah maksimal ayo tur Asia. Nah, itu tuh Keren. momen-momen yang harus sangat jarang. Kalau away di tanah air kan kita insya Allah ya Lan, ya, hampir semua se Indonesia itu udah pernah dan akan jadi rutinitas kalau away. Tapi kalau away Asia itu momennya kan jarang. Di saat kita masuk 4 besar atau masuk 2 besar, baru kita bisa away Nah, Asia. tapi yang paling enakan kita masuk Asia itu memang yang kemarin. Ah iya bener. Karena yang pertama adalah klubnya itu kan ada Asia Tenggara. Iya, Asia Tenggara. Kejar lah gitu ya. Bisa ke yang jauh kan cuma ke Cina doang. Nah, Cina Nah, doang. agak berat lah ke Cina. Kalau terus waktunya juga mepet banget ya. Nyaberat mahal bangunan. Singapura dan Thailand. cocok. Jadi kalau nanti sekarang sama Filipina Lolos. menang, terus nanti kita diulangi lagi ke Jepang, wah itu menarik. Menarik. Ya, Menarik. mudah-mudahan. Kalau tanya aja. Walaupun Nabungna. di Jepangnya itu pas lawan Gamba Osakanya ya kita udah Padu detik lah hasil akhir Nah, lah. Ya, peduli lah. nah. Walaupun Dua. dia maksudnya udah ketar-ketir ya, Gamba Osaka. Nah, ya lah, itu Juga masalah, hasil edan. akhir mah. Ya, tapi kalau benar nanti ke sana, tapi kan experience ya bagi Iya. seorang bobotoh. Iya, gitu. iya. Kita mengenal sepak bola Jepang. Kayak kemarin aja kita ke Thailand misalnya ya, nonton away di Thailand. Itu banyak pengalaman baru lah Iya, kalau benar. menurut saya pribadi. Saya kita Pasti mancing kena goreng dah Iwan. bukan. Si si supporter Thailand itu yang kemarin itu ternyata dia tuh datangnya teh pakai bus kayak Son Horek gitu. Iya, pesan horek. Wah, Iya benar. kalian teh gini banget. Ayo, gitu korek. Si busnya tuh warna-warni lah, Ya, maksudnya ya, 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 bener gak? bener. Oh, kan pengalaman ya. Oh, ternyata di sini kulturnya kayak gini. Ya. Nah, kultur di itu paran di orang tuh. Ya orang mah kan haji edan lah warna. Di sana juga sama, cuman kayaknya apa ya? setelah selesai ya udah. Selesai. Fanatismenya nggak begitu ini Alah. lah. Masing-masing lah ya atau Ya, jadi nggak- wilayah lah. Ya, ya. Jadi nggak yang ya kita mah kan edan-edan Ya, gitu. ya. Anak-anak juga. Jadi kayak mereka tuh ya datang bertemu di stadion, setelah itu selesai. Sebenarnya kalau nggak ada steward di situ, Iya. orang yang ngejek-ngejek kita habis juga pasti dikejar. Cuman Pasti karena udah. ada steward dan kemudian posisinya agak Ya, atas dikit. Atas dikit. Nah, ini masalah awalnya, masalah awal, masalah tur. Kan orang tetap menang, kita di Asia ge.
Temenan tempat Ah, Persib. wah. Temenan, udah gara-gara kamari juara kamari cenah harusan. Aneh. Itu nggak konsisten, dulu katanya nggak boleh alasan yang lain. Sekarang alasannya jadi supporter yang turun ke lapangan, pas Kenapa final. dijadikan kambing hitam si Bobotoh gitu? Menurut Pak sih? Saya sih sebenarnya tidak sepakat dengan statementnya Ya. Mas Ber ya. Ya. Ferry terlalu Menyudutkan, Bobotoh. betul. Yang pertama adalah ada kekisruhan. Kan dia bilang bahwa ini gara-gara kisruh Persib juara. Iya. Lah, kisruhnya di mana? Nggak, Cuman perayaan doang kan, seremoni kan. Nyokot rumput Ah, GBLA. itu kan Yang kisulannya kalau seremoni misalkan- kok. Nggak, Tidak ada kalau korban misalkan- jiwa, tidak ada apa-apa ya Ya, kan. Tidak, itu iya. Gimana ya? Euforia berlebih dan kemudian ada psikologi massa. Ya kan? Betul nggak? Euforia berlebih, gimana sih orang juara? Ya, juara turun ke bawah di kandang sendiri juaranya. Belum pernah kan? Iya itu pertama kita juara di kandang. Gitu kan? Kecuali Sekalian, ini bukan membenarkan ya, Ya. bukan membenarkan sebetulnya bukan membenarkan, membenarkan. tapi psikologi masa pada saat itu mereka berpikir kapan lagi juaranya. Iya, gitu. Akhirnya mereka turun. Iya. Ulah waka. Tong berengenya hatu. Wah, kan diulang ya Ya. di Indonesia. Ya, Ah. aku lagi pakai Nggak potong kami. Naon. apa? Wah, kan ulang. Apa? Anu nyokotan rumput. Rumput. Ya, Boleh. di negara Batur dengan Tina sarua. Sama. Wah, bahkan di sepak bola. capek. Di basket oke ternyata aya. Sama. Di gunting eta jaring segala sama. Mau di Terus rumah mana juga. salahna Nggak diulang? apa-apa. Aku di Soreang. Aneh. Jadi, kumanya ya kalau itu jadi sebagai alasan ya saya bilang bukan memberikan pembenaran. Di saat pertandingan belum usai, ada penonton masuk ke lapangan. Dan itu kalau mau tahu ya sebetulnya penonton yang turun ke lapangan itu bukan dari tribun. Jadi Penonton yang dari luar nggak kebagian tiket masuk pertandingan, dia menerobos Oh, gerbang, dibuka dia masuk. gerbang. Betul, dia masuk seperti itu. Cuman mungkin kecepatan. Nah, akhirnya setelah banyak yang ke bawah, turunlah yang lainnya. Tapi awalnya dari luar itu setahu saya. Tapi kalau kemarin mau mengevaluasi secara keseluruhan, oke lah ada penonton yang turun, itu salah. Salah, Oke betul. kan karena perayaan itu salah, selesai. itu saya mah Pak. Iya betul. Maksudnya nggak salah juga, tapi posisi karena psikologi masaknya Iya, kan. iya. Tapi yang kedua juga saya menyalahkan juga panitia terlalu lama. Eta. Panitia terlalu lama, terlalu Ya. banyak speech, terlalu banyak sambutan dari Erick Thohir ke Mas Ara ke Mas banyak banget ngapain? Iya, betul. Setengah jamnya. Iya, terlalu lama. Menurut saya itu kalau kemarin itu udah seremoni gitu ya. Dan Gini Lan, nggak nyinggung Bandung, nggak makan. iya, makanya. Sebetulnya kan nggak nyinggung Bandung nggak makan. Tapi Alasan kudu bentar. aya pemeran oke bener palan eta. Bentar, alasan larang UE pertama bukan dari punten ya, saya nggak mau nyinggung yang lama, tapi dari tragedi yang jauh lebih besar dari ini. Ini nggak ada apa-apanya sebetulnya. Dari tragedi yang jauh lebih besar, nyawa yang banyak yang hilang yang lebih banyak. Ini kan malah nggak ada korban sedikit pun sebetulnya kan ya. Tapi kenapa harus larangan UE itu gara-gara Dia jadi Persib ya itu karena Persib termakan. Nggak, maksudnya salah juga si operator juga ya, Ferry juga salah gitu. Ada bantahan nggak dari Ya, Persib sendiri? Maksudnya gini, Mas Per harus melihat secara keseluruhan, secara utuh dalam konteks kemarin di Persib. Jadi kemudian tidak mengkambing hitamkan. Jadi mengkambing hitamkan itu kan salah satu yang instan untuk membenarkan apa yang akan dia lakukan. Ya nggak? Apa yang dia akan lakukan adalah larangan away, kemudian dia cari jalan pintas untuk mengkambing hitamkan. Maksudnya itu kan enak banget gitu. Tapi nggak bagus itu. Maksudnya tidak mengedukasi. Kalau kita mau buka-bukaan, dilihat aja memang kalau ada larangan away, posisinya begini, gitu kan begini. Jangan kemudian sedikit-sedikit FIFA memantau gini-gini. Tapi saya yakin sih supporter Pipa mah boro-boro mantau ke Indonesia. Negara lain lagi serudat. Jadi maksudnya artinya kalau memang kita mau mengedukasi, yuk kita sama-sama edukasi bareng-bareng. Betul, iya. Kan? Saya udah beberapa kali mengatakan bahwa away itu selama kemudian ada yang mau bertanggung jawab, kemudian terukur, jelas terkoordinir dengan baik. Dan buktinya ada beberapa juga yang away. Akhirnya seludup-seludup itu malah bahaya. Justru Lebih bahaya. kan? Itu lebih bahaya gitu kan, karena sekali lagi bahwa adrenalin
supporter itu tidak bisa dibendung. Bisa dibendung. Adrenalin seperti itu bukan karena dilarang away kan? Ya, justru dibebaskan. Iya. Itu adrenalinnya bakal bakal jauh gitu. Iya. Nu batu teh bakal anjir pasti anu aja. Gitu. Itu bakal. Iya. Jadi saya tidak sepakat dengan apa yang di statementkan lah ya oleh Persib, ngapain arahnya kemana? Iya. Seolah-olah Persib yang juara kemudian Persib yang menjadi masalah, itu kan enggak juga gitu. Kan aneh ya. Dia kurang teh mulai kerusuhan nih kan. Iya. Juara. Itu loh maksudnya. Pada hujan. Salahnya alasan cek saya gitu. Nah, salah. Itu kecuali kalau misalnya kemarin itu ada ada chaos gitu ya gitu bener. kan. Ada chaos. Ya makanya speech-nya terlalu lama dari ini. Pengumuman pemain terbaik ini ya, sementara si Bobotoh udah nggak sabar pengen nunggu piala diangkat tuh ya gimana gitu kan. Ya wajar lah menurut saya, walaupun ya. Tapi Farhan ada bantahan nggak dari pihak Persib sendiri atau dari pihak Bobotoh tentang statement Peri? Kan kudu ada pembantahan bahwa kenapa harus seperti itu? Ya sebenarnya ya mau diantar pasti bakal terus kisru. si manajemen tuh harusnya ngasih bantahan kenapa harus Persib yang disalahkan gitu lah, pertanyaan simpelnya gitu. Kalau saya sebagai bobotoh kan semuanya pada saat itu ya kita mah komen aja, bikin status aja ya. Ya, euforia gitu kan. Ya efeknya kan nanti kalau saat nanti orang lain pengen away kemana terus dan dilarang, akhirnya balik lagi jadi akhirnya nyalin Bobotoh gara-gara Bobotoh sih. Gara-gara Bobotoh. Jadi saya tuh bisa away. Nah, itu yang bahaya. Itu kan yang jadi bahaya. Itu kan akhirnya akan menambah gesekan baru seolah-olah. Padahal Bobotoh kan banyak sekali. Ada Bon Jovi, ada Bobotoh Kolot, tapi gini, ya ini fakta ya. Iya. Banyak daerah yang merasa senang UMKM-nya ya, UMKM-nya senang didatangin oleh Bobotoh. Ya. Itu ya di Maluku, terus beberapa di Bali. Karena gini, si Bobotoh mah belanja. Gini, aja udah bau. Coba Bobotoh itu kalau pergi away, mereka selalu balik Bobotohan. Betul nggak? Benar. Pertama, memperhitungkan bukan hanya nginep. Sekarang itu nginep juga para Bobotoh teh. Kalau ada yang buka tur, hotel. Iya, emang gitu. Nginep gaya, bener nggak? Uang tuh sekarung duit. Yang kedua, aduh duit pernah nginjemnya. Yang kedua adalah teman-teman Bobotoh itu ketika datang ke satu tempat yang mereka cari makanan khas, benar nggak ya? Betul. Kuliner. Wah, pulangnya oleh. Semua dibeli. Itu tuh emang tradisi dari saya ke Letik. Tradisinya emang gitu. Kieu inget nggak? Tur Viking pertama naik kapal laut ke Medan tahun 2000. Balik baju tuh sampai saya lain sama, betik sama baju di pitchen. Si tas carrier gede teh isinya teh oleh-oleh. Sirup markisa lah, naon lah. Lu baju mah dipicen we lah gitu. Di Ambon gitu. Satas minum teh cenah oleh-oleh aduh. Kita mah motor. Padahal 2-3 poin itu di kapal ya. Iya, bau lah aja si Bika Amon kan. Iya, tapi cepat dulu yang penting mah balik mau oleh-oleh. Tapi kan happy ya. Happy. Padahal waktu itu terlolos ya. Terlolos kan? Terlolos. Ayo dicari. Sana. Ini Amerika. Dibahas adalah era. Waktu tur ke Jogja dulu ya, lawan PSIM dulu di Jogja. Jogja menang 2-0. Menang 2-0 gitu Tony. Iya. Itu kan kita datangnya kepagian, main sore ya. Iya, saya sore. Malam udah di itu kan. Dari sana. Pak siapa namanya? Almarhum Betik kan. Bawa ini kan. Yo main sore, sok ada di heula, ada ke Prambanan, ka Borobudur, sore balik deui. Wah, buat ada yang nyari belum zaman Gojek. Ya, belum ada. Mobil. Kabeh. Wah, semua berangkat ya. Artinya kan ekonomi di sana berputar ya. Running kan? Orang tuh berani si pedagang itu berani gitu. Oh, ini Bobotoh bakal datang ke sini tuh nggak aja lebih banyak. Iya, betul, benar. Jadi
kalau kita evaluasi, kita mah bukan orang serampangan atuh. Jadi kalau si Mas Ferry bilang, oh ini Kisul, salah. Ikut way bareng sama kita. Ya, sok bareng. Misalnya, nah, Om Ferry, jadi kalau pengen tahu gimana perjalanan Bobotoh itu ya bisa atur atau kemana sok ikut. Sok. Mau, ya nginep ya. Wah, pengennya teh hotel private. Iya, benar. Emang Kita teh real. Tapi ayo lagi ya. Dulu pas ke mana ya, ke Tangerang selamanya. Dulu di Cianjur itu sama. Makan? Nggak, pergi ya. Nah, ya, iya. Daging lah, dabuskeun. Terus aku sanguan. Eta didinya kalau mana? Daging Eta teh bareng. Ayo urang. Taruhan. Dikoreng, da Jawa deui. Gaheun, apaleun. Dikoreng gitu. Daging tapi Dibayar. Kalau kumaha dibayar. Da kanyawan. Dah, ayo ge nu bawa mie ya. Mie kocok Ya mereka cocok bener. mie ayam. Mie ayam. Cianjur kan? Cianjur. Seberapa jelema 5 jelema. Tapi dibayar. Bayar tapi melayar. An makannya di bus. Di pohon. Di pohon nih. Kita ada aja ya. Ayo kita makan saya. Aduh, pohon euy. Sama antar di bawah. Beresnya begitu bus mundur ya. Kabeh teh kompak sampai ngomong hatur nuhun. Ini menang mangkok. Tapi dibayar. Kata hebatnya dibayar. Jadi kata baru hebatnya. Ya, beren saimbang lah. Etik lah. 20 mangkok 20. Jadi memang kehadiran Bobotoh di kota orang itu dinantikan sebenarnya. Benar. Bobotoh itu royal kalau saya. Betul. Dan ini kerennya Bobotoh ya. Selama saya ikut tur gitu ya. Bobotoh itu tidak pernah membiarkan temannya itu kelaparan lah. Iya. Oh, benar. Saya bisa. Wanul. Jadi orang udah herunya almarhum menuturkan teh. Darah. Ya gitu. Salah bener kata benernya gitu. Mainnya pelakuna ini. Jadi Iya. Apa lagi? Aduh Paulo Barata urang. Daging lo macam. Siapa Paulo Barata? Oh komentar Paulo Barata. Bener banget. Ya. Urang teh Solidaritasnya tinggi memang teman-teman itu. di berarti kan di itu pangletik banyak umur almarhum atau senilah udah pada tua. Dia orang nutur merokok, pemilikan, beli 2 bungkus. Saya zamannya mah bangkrut. Tapi tetap gitu bareng gitu kan. Itu luar biasa itu. Kebersamaannya. Ya, kebersamaannya. Terus ini banyak almarhumnya begitu tidak ada kebersamaan, almarhum udah ketrop. Siapa ya baturan tulungan atuh. Eta almarhum hebat. Baturan boga duit balik tulungan. Siap. Yo. Bicarakan wae mun Iya. Karena ini bola junior, ini paling detik bola kan asli lah. Paling detik ini tapi wanian di Senayan naik ka luhur. Luar biasa. Tapi memang ini ya, apa namanya? Ya itu ya, Bobotoh teh ya, selalu ada sesuatu yang kemudian bisa diceritakan gitu ya. Jadi memang momen-momen away itu kalau kenapa Mas Ferry melarang away? Kayak Mas Ferry memang jarang away gitu. Kalau aja di rumah mau away itu jarang away kayak gitu. Cuma disayangkan aja statement seperti itu ya. Bahwa Om Ferry itu seharusnya tahu lah gimana karakter Bobotoh itu. Ya, gitu kan. Walaupun dia sewa dari Jakarta, ya oke nggak masalah gitu. Tapi kan karakter Bobotoh juga harus tahu juga gitu kan. Apalagi dia seorang di PT Liga ya. Harus tahu semuanya gitu kan. Cuman ulang ngomongin, oh si Bobotoh mah kieu dicap goreng. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau kemarin lihat ya, ketika penonton turun ke bawah nih, Amerika, si Bobotoh teh di bawah teh tidak memperlihatkan wajah yang beringas. Nggak ada. Kalau lucu-lucu. Balador. Kayak lupa. Iya. Kalau wihan ya mau nanti ditahan. Ekspresifnya. Pak Parik anu teh mah tang bodoh sebenarnya mah. Iya, udah. Mereka merasa bahwa
hal itu tuh Ya, ya. ekspresif gitu ya. Ya, Jadi bener. wah, ya kapan lagi gitunya. Ya, Itulah kita dia juara pertama di home di kandang. Ya, Juara itu kan. kita berapa 4 kali juara? 3 di luar. Pertama di Senayan, kedua di Jakabaring, ketiga di Madura. Angkat pialanya ya. Ketiga di Madura. Sekali. Ketiga di Madura. Sekali doang. Ketiga di Madura. Ketiga di Madura. Kita ke Madura kan. Mantap. Kosong, berisi duaan, tidak ada telepon. Tapi Madura keren ya itu. Itu kamu gitu. Jadi alhamdulillah 4 kali Persib juara, 4-4 kesaksian ke mata. Nah, itu. Punten. Tapi jadinya tahun 80 telah aja. Bawa aja Senayan. Masih kena jenggot. Senayan. Punten. 80 kita Senayan, Mem. Juara perserikatan terakhir. Iya, perserikatan terakhir. Jakabaring. Madura, tapi Madura, wah loh, banget lah. Stadionnya kecil ya, Amerika. Di antara duanya ya, lu paling krusial, paling genah, paling nikmat pas piala juara di mana? Paling nikmat di kalau manis kira-kira. Hah? Di mana? Kelanya, karena kalau review 94 terlalu jauhnya. 2014. Palembang. Alasannya? Dramatis sampai akhir. Dramatis. Balik. Hah? Balik. Pulang. Saya itu tadi tanggung jawab pekerjaan saya pulang. Tanggung jawab pekerjaan saya pulang. Sampai diri malah dicarikan ke pimpinan. Ya kenapa mana balik Rik? Demi Allah takut Pak Kadis. Demi Allah almarhum Pak Teddy Fidiana almarhum. Wah sudah boleh penghargaan lagi. Semifinal pulang. Ditanyakan, kenapa mana balik Rik? Banyak duit? Padahal saya tuh ngomong banyak duit. Ya, balik ke Palembang di. Hah? Sebelah. Makanya cerita ke. Sebelah. Boleh dijawabin kan? Iya, diberes 1 juta. Kabeh keliling pejabat dia ngomong cek orang, pengen duit. Anjir. Sumpah. Sejuta. Untuk kabeh 1 juta. Apa orang bisa buka warung ngomong. Intinya balik duit kan itu. Tidinya bukan hanya saya balik sorangan, saya bisa mau adik orang, bisa mau buat orang, bisa mau bagi nyokot tadi. Karena ya itu tadi, bikin beberapa kebersamaan. Orang duit loba ya, lobaan mulai. Balikin, ayo beli tiket Palembang, berangkat ke final. Tapi eta juara paling mantap karena dramatis, men. Sampai menit terakhir, tendangan terakhir kita masih belum bisa tahu juara. Dan Persipura posisinya posisi juara pisan. Persipura adalah tim yang langganan lah. Tapi itu tim terakhir tuh, itu mainnya dream team lah ngapainnya. Iya. Terakhir tuh 2014 tuh. Setelah di akhir ke Persib udah mainnya. Saya ngeliat Persipura pada saat itu secara teknik mental tekniknya, Tapi udah lebih edan. Begitu 2-1 dia bisa 2-2 aja gol bos ya. Nah, itu mental loh udah luar biasa. Justru orang mah paling sieur lawan Arema anu sampai final mah. Betul. Ya. Paling asli. Si pemain Persipura yang digadang-gadang akan masuk Persib teh si siapa Itu Pak apa siapa sebelum teh Pak lupa bukan. Aduh itu tuh yang itu diminta sama si Opahil si jersinya. Ya pemain Persipura itu mantap kan. Hah? Gondrong. Iya. Asing atau bu? Asing. Si Paulin. Bukan pemain depan. Iya. Tengah musim tuh masalah udah mau dari Persib. Maksudnya tuh pengen ke Persib fokus Persib. Tapi jangan ke Persib ya? Enggak ya? Enggak ada ya. Diarahan. Bukan. Olahnya ini sudah. Lah dipikir bisa gelap. Nah, sekarang Kemampuan. Paran 2014 mana nu paling menunggu lama dari 94 udah ke Persiban gitu ya. Wow, udah Persib tuh juara ya sekolah S1 udah beres belajar juara kene wae gitu kan ya pengen juara deh kawin ya udah disebut nah itu pas Persib Pas enggak jadi kalau secara ini pas emosional di situ tapi sama paling 2014. Oh, enggak. dari 14 paling emosional itu paling lama banget nunggunya gitu kan ya. Terus dramatis betul. Ya. Tapi yang paling happy ya juara di Madura sih aku. Karena juara di Madura bareng istri terus gitu kan. Terus enggak semua bobotoh bisa uwe. Karena bisa uwe kita mau kamuflase. Karena kan dijaga ketat ya. Iya. Pelatih
balik badan apa pokoknya. Pertama ya rantosan ya. Jadi aduh kamu plastik. Tapi awal sampai gini perjuangannya Merik nitip lah tiket siap. Ketemu dari itu dari apa? Kamu emang udah janjian. Oh janjian. Jadi Om nitip tiket itu, padahal udah dapet tiket, Alan dapet free pass. Kurang nggak setengah tiket, menang free pass. Gimana tiketnya? Hah? Dapet. Tuh, kamu kurang kirunya udah ditelepon langsung. Udah tunggu. Sebenarnya Om Erik mau ditarik, tapi kata saya juga Om Erik ini solidaritasnya tinggi. Kan aku nawarin Om Erik ikut aja. Iya. Karunya, ya waktu itu sama banyak teman sebelah sana. Oh ya udah. Ada saudara, jadi saya walaupun saya pergi, ya jadi keluarga saya tuh terkena bobotoh pisan fanatik lah. Jadi walaupun kita pergi masing-masing kan, ada di Bogor, di Jakarta. Jadi pasti itu ngumpul, keluarga besar Urodi ya karena itu tiba-tiba ngumpul, serang aja. Oh, Mas Erik kesadian. Iya, dia ngumpul bareng asup kafe. Bareng asup kafe. Tapi iya punya lebih. Hah? Lu punya lebih mana? Dia pemajikan. Iya. Jadi ya pasti. Tapi boleh karo aja pemajikan tarah. Padahal bingung deh mana mau. Padahal pemajikan orang ini pemajikan Arlan sobat, teman SMA. Jadi sering janjian kayak kemarin UWG kan usia kita boleh beda ya, tapi istri sama. Istri seangkatan. Kok sama masuk gua? Iya sama tuh seangkatan. Iya. Usianya sama kan? Iya. Kamu Pak Eri sama Pak Arlan kan beda? Beda 5 tahun ya. Saya Arlan 40. Saya 45. Jadi saya terus apa? Kalau Wei suka janjian, biasanya ya istri Om Erik saya tanya. Tuh. Sering Wei bareng mah Indonesia mah ngan Asia kamari itu jadi lanjut. Sebenarnya waktu di Maluku udah diajak. Saya udah kasih semuanya. Ibu saya kan anjir percuma saya teh. Om Erik. Ya. Semua udah selesai, tinggal berangkat. Udah free, pokoknya sini tinggal berangkat gitu. Tiket naik. Terus norojo, aduh. Ada pesan lagi nih dari teman-teman dari Tidore, bahwa kalau ada teman-teman anak-anak kayak kemarin yang ke Maluku, nanti itu mau disiapkan villa, jadi nggak usah di hotel, di villa aja. Wah itu enak. Itu lebih enak atau? Udah di villa aja. Tapi di Tidore. Masalah 10 menitnya. Ya. Oh 10 menit. Nyebrang. Dari Ternate ke Tidore. Pak Erik mah sebagai dia kan di Sub, ya kedua renang. Tapi yang sebenarnya yang menarik di Tidore, ya, kalau menurut aku ya, yang menarik di Tidore selama UE itu kemarin UE itu kita nonton 2 kali main bola. Oh ya, Tarkam tuh di stadionnya. Iya, Tarkam eta. Menurut Pak Alan yang sudah menyaksikan langsung nih masalah forum lah. Alan forum. Tarkam itu forum. Oh, nama klubnya forum. Itu tepatnya tuh di daerah Mareku ya. Mareku. Jadi di Tidore itu ada berapa kecamatan? Kecamatan kelurahan lah. Tapi di setiap kelurahan itu punya klub. Tapi ada dan kemudian salah satunya forum. Cip. Tadi mah saya kan hayu ngaju forum. Nasi forum saya ketemu orang. Oh, udah ngajakin Arlan. Iya, ada orang sana. Iya. Nah, menurut Parlan ya, forum. Jadi si forum ini teh klub Tarkam yang ada di Tidore, tapi banyak mengadopsi gaya-gaya Persib. Jadi si jersey-nya juga kan biru. Jersey-nya itu mirip lah kayak Persib yang tahun berapa. Ada beberapa lah. Yang kedua dia punya vibes supporter yang itu ya bikin koreo. Tapi koreo itu bagus-bagus, keren-keren. Itu tim kampungnya. Tim kampung. Terus yang ketiganya posisi si forum ini teh di stadion yang tempat main itu di dekat laut. Gitu. Jadi kalau kita nonton teh langsung ke laut lah. Fiona Edun lah ya. Nah, terus yang berikutnya ya namanya juga Tarkam ya. Selalu ada sesuatu lah. Jadi pas nonton itu ribut. Wah, itu pas ributnya penonton. Penontonnya sama wasit turun ke lapangan. Wah, ini kalau ada Mas Peri Paulus di itu dia penjawab larangan gue. Penuh kan. Wah. Tapi kerennya mereka akan nurut oleh satu orang lah. Ada saya lihat tokoh adat. Ada tokoh lah ya. Beres. Jadi non di Tidore mau diaplikasikan ke Bandung tuh mungkin ke daerah Cimahi misalkan ya. Cimahi kan ada berapa kelurahannya. Nah kelurahan itu punya
Loba ada dua oge nya anu klub wah loba supporterna terekam tapi bukan satu kebanggaan dari daerah. Ayo mah satu kebanggaan daerah. Tapi rasanya. Tapi kalau kata Alan sih Tidore itu gini, secara kultur ya, Pulau Tidore, kemudian tidak boleh ada izin mall. Oke. Jadi kan artinya si warga itu nggak ada hiburan. Nah, mereka teh patungan sebenarnya buatlah stadion gitu ya. Iya, benar. Luar biasanya. Si stadion itulah yang kemudian dipakai Tempat kumpul. ya liga-liga gitu ya. Iya. Apa kompetisi lah ya. Nah, itu teh setiap sore teh itu jadi ajang hiburan mereka gitu. Ya, berarti kan memang dia tempat hiburan dan Betul. fasilitasnya di situ. Betul. Makanya nggak heran banyak pemain hebat keluaran dari Malut ya. Betul. Jadi dia beli tiket, dia menghargai. Oh iya, ada, luar biasanya, hebatnya. Ada tiketingnya, terus di pinggir-pinggirnya teh UMKM jalan, semuanya pada makan. Stadion halusnya. Stadion halus. Ada tribunan. Ada tribun. Ya, lihat saya teman lihat di Instagram ada tribun. Jadi namanya si Tidore nya setengah teh punya kebanggaan oke di sepak bola teh ya Persib. Sebelum ada Malut ya. Itu tuh 80% itu wah luar biasa. Ya, karena faktor naon kira-kira. Ada pemain mantan pemain orang Malut jadi pemain Persib. Iya. Fred salah satunya ada Fred, ada. Mereka teh senang lah. Artinya juga masih udah pasti lanjut teh. Jalan Jamrun, Kleks Butuan. Ardi. Ardi itu orang Tidore asli. Ardi itu orang Tidore asli. Dia tuh pernah main di Ali Pamaksi. Masih Ambon. Ya, jauh lagi ke Ambon. Nah. Tapi itu Ingrid Ingrid mah tebuh didinya. Anak perak Pamaksi Ingrid mah. Apa namanya di Malut itu mah udah kita bayar nonton bola, udah jangan keindahannya lah. Iya betul. Ya, udah kayak. Dan posisinya tuh sama apalan kemarin itu si Porang Lajot di Persib bener penaltian. Itu jalannya. Nih, aku mau cerita. Jadi pas lagi nonton Malut Persib, ternyata banyak orang Maluku tuh nikahnya sama orang kita. Oh iya? Ya. Orang Sunda ya, ada beberapa lah gitu ya, atau pokoknya gitulah. Saya lagi nonton. Nah, ada yang deketin. Pak, Persibnya. Ya, kita nggak boleh pakai jersey kan? Iya. Pak Persib. Ya, saya dari Garut. Asli ya? Tapi kerja di sini. Aduh, udah ya rezekinya di Malut kan. Pengen pindah. Takutnya ngapain pindah? Udah di sini, udah paling enak kata aku teh. Iya, pas sehari 2 hari. Enak tuh holiday. Udah tahu deh Bang, udah mulai. Iya. Emang ekonomi oke emang agak mahal oke nya mun di Memang udah terkenal sih di luar Jawa tuh biasanya sih kalau harga mahal. Tiket berangkatnya aja mahal, pas di sananya mah. Iya aja, enakeun kalau aku mah. Ya, tadi curangnya sepuluh 20 sampai enak. Oh iya sih. Justru biaya hidup itu lebih mahal. Ya emang terkenal kalau di luar Jawa biaya hidup lebih tinggi. Di timur lah ya. Karena memang kan biaya produksi itu ke sana juga kan ongkos iya. Kan udah mahal. Tapi Pak Erik kudu ka ditu nya baratnya. Kira kita juga jadi keduaan. Tahun itu bimbangnya gitu karena udah karena tahun lalu gagal di Malut. Padahal di KBB tahu saya tahun ini yakin 100% pengen ke Malut. Sayangnya itu berdampingan sama Bali karena saya dan keluarga away Bali itu nggak pernah kelewatan gitu. Ada tori ya jadi karena kan itu tuh ya di bio IG saya udah jelas Hooligan Bali Holiday. Judulnya mah yang holiday ke Bali, izin kepimpinan nama laju Persib itu pasti di ACC. Gitu nah. Tapi mau izin kepemimpinan holiday ke Bali mau izinan, tapi saya lagi Persib Pak, izinan, libur holiday. Oh, jadi alasannya lagi Persib sebelum holiday mau memajikan. Alasannya jangan Persib pasti di ACC. Nah, udah masuk sekalian Pak sekarang ke Malutnya gitu. Nah itu berdempetan nih. Iya, jadi di Bali terus suka Malut. Nggak bisa tuh terlalu lama izin mah kami nggak bisa. Apaan jawabnya mah jadi ya, weh. Nggak bisa. Harus absen, nggak absen dipotong gaji. Kita bisa bayar yang aja away. Iya, jadi bisa bayar dia. Oke lah. Oke, ini seberapa menit nih? Anjir. Wow. Rasanya dia pindah ke mana tuh? Lima udah jadi animenya harapan untuk si Persib ayeuna nya. Anak kan dengan pemain yang baru
gairah baru, ya. Terus peran Bojan pasti lebih perannya lebih sentral lah ya. Karena dia yang bawa pemain-pemain baru akhirnya. Menurut Bapak Alan, emangnya? Kalau aku harapannya sih bisa hat-trick sama minimal di Asianya lolos lah gitu. Tapi pengennya hat-trick sih. Misalnya kalau di Asia mah maksudnya belum inilah ya, maksudnya belum tapi kalaupun lolos masuk gitu ya, alhamdulillah lah ya, tapi pengennya sih lolos dulu lah. Tapi kalau di lokalnya sih ya agak beda dengan Amerika. Kalau Amerika kan fokus satu-satu, kalau aku pengennya hat-trick lah sih. Kayak kalau hat-trick teh paling pernah bisa bebas dia mau kandang mau tanah kayaknya. Iya. Iya, hat-trick yang bebas mau di tanah atau mau di kandang. Oh iya, iya bisa. Pas perayaan juara. Iya pas perayaan. Oh iya. Emang ada masalah ya, Lan? Nggak ada masalah kan? Walaupun nanti ada larangan away, tapi kalau Piritan juara mah cabut aja lah. lah. Nggak apa-apa. Baik di 25 juta lagi Pang Maya ke Persib. Maksudnya kita juga jangan terlalu takut away itu akan begini begitu begini gitu. Makin ditakut-takutin ya. Makin ini juga kan. Justru aku takut mah menurut 13 duit. Orang mah sebagai bobotoh mah ada rasa kasihan teh, maksudnya lamun banyak kan mah masalah kan, kadang mau ribu ya wadinya karena ya barudak ya. Tapi kan punya keluarga. Tahu mana we? Tapi dulu waktu atau nggak waktu away itu kan ditanya ya, dulu aku inget di waktu away kemana gitu, abang lu kan nanya mana mau duit seberapa? Iya benar. Wah anjing balik. Panggil batur, benar. Jadi nggak kosong gitu, masih artinya kalaupun mau dibantu sama kawan juga, dia tahu diri juga kan yang dibantunya gitu kan. Maksudnya kan ya sare ngilu sare. Masalah itu mah. Masalah. Kan mundahar kan. Ya. Tak aya wae, tapi kan nu best friend mah benernya. Jadi maksudnya kilo. Dahar mah kalau masalah sare mah bisa di mana bisa bareng-bareng. Min penting mah beuteung mah kosong. Nah, mah kitu ulah nepi ka ayeuna teu boga duit, terus maksakeun terus tasnya eta. Mun geus tasnya kan terlucu. Jadi kriminal. Iya, dia sunyil lah. Kalau mau ke sunyil, tapi enggak sunyil. Abi CF Artos. Pamul tiket tuh. Nyil mana tanya. Duit lagi segala macam. Oh tuh duit teh. Pamulikeun oleh apa pamulikeun naonna? Bahwa teh kata oleh sakarung. Oh bener. Minum. Urang saksi bisa eta. Oh siapa cenah keur juga. Balik oleh lokal. Bener. Nah, eta gitu juga. Terkadang gitulah membuat. Tapi kalau menurut ya ngobrol. Pokoknya gini lah. Kembali pada ekspektasi awal ya. Kalau di klub yang sekarang pengennya sih hat-trick juara. Maksudnya paripurna lah kalau udah juara tapi AFC AFC memang lolos lah. Ya benar. Ya lolos lah gitu. Enggak ya dengan pemain yang sekarang mah optimisnya tinggi. Aduh kemarin tim Australia gitu. Ya takdir Allah we, masa Allah kudu juara. Eta. Ya. Ya sih benar. Oke. Saya tadi sebenarnya saya inginnya fokus di sana, tapi untuk Asia, pertama di Asia dulu. Kalau Asia pengennya melampaui dari yang kemarin. Kemarin kan fase grup kita gugur, kita minimal ya. Setelah fase grup kita lolos babak berikutnya, itulah capaian kita untuk di Asia. Itu udah mencapai melebihi tahun kemarin, buat saya udah prestasi. Kalau lihat dari materi sekarang, kemungkinan besar lebih nih. Ya, lebih nih kalau sekarang. Lebih kan. Ya. Kalau untuk liga, jelas sebetulnya untuk liga capaian kita saat ini udah masih capaian terbaik tim Indonesia sejak Liga Indonesia pertama. Jujur. Pertama sebetulnya back to back itu yang real back to back itu hanya Persib dan baru 2 kali. Dan udah 2 kali Persib back to back. Juara Perserikatan tahun terakhir tahun 93, juara Liga pertama tahun 94 itu back to back pertama. Kedua tahunnya 2000 84 jeung 85 nya biasa mah. Jadi geseran dari Perserikatan ke Liga. Orang lain bilang itu mah enggak diakui lagi. Enggak apa-apa, enggak diakui lagi, tapi Perserikatan terakhir harus diakui juaranya Persib. Dan Liga pertama yang juara adalah Persib. Terus kemudian back to back kedua yang kemarin tahun 2002 kemarin. Ya, 2025 ya. Ya. Itu back to back kedua. Dan sebetulnya back to back-nya itu tuh sebenarnya yang sudah pernah back to back hanya Persib.
Karena Bali liga profesional kan? Ini liga profesional, profesional. betul. Profesional kan? Kalau Bali enggak. Kalau Bali sebenarnya karena kepotong COVID. Covid. Jadi bukan dalam 2 tahun yang berturut-turut gitu. Walaupun secara penyelenggaraan liga iya oke lah back to back, tapi dia tidak 2 tahun dalam berturut-turut. Nah, eta. Jadi prestasi sekarang aja Persib sudah melebihi tim lain. Komo misalnya tahun ini bisa hat-trick itu dikejar orangnya akan semakin sulit. Karena Bali akan kalau hat-trick ya, Bali akan mulai dari nol lagi. Kalau Persija ya gitu. Nah, nah tapi Di game nyewa yang masih enggak. Pernah dikebuka Tapi memang gini, memang challenge untuk di liga sekarang jauh lebih berat. Semua klub. Iya, saya lihat yang atas dulu ya. Dewa paling berat lawan Persib menurut saya. Dewa, kemudian ada Bali. Bali ya. Bali, Oke. kemudian atau Balinya. betul Bali, ada Malut. Malut. Ya, ada Malut. Malut mah karena mantan-mantan orang kok jadi apa selalu balu. Tapi intinya tim-tim lainnya udah bagus, kayak pemain tengahnya kan bertahan bukan pemain tengahnya bekas PSS Sleman itu yang PSS putih itu Sleman. bagus itu. Itu pemain tengah bagus. Kemarin Pemain pas lawan bagus. Persib dia ngacak-ngacak bagus tuh. Tapi sekali lagi Malut juga dia Udah, pemain selesai. oke lah ya. Ya. Pemain oke. ngobrol. Tapi pelatih aku ada sanksi. Kalau Ya, itu. kalau aku ya. Betul. kalau aku, Begitu pelatih. pelatih tidak pintar meramu pemain Meramu. bintang, Nah, itu kan terjadi di Persib. Iya, pilu pertandingan we. Persib pernah punya Squad squad luar edan biasa. ya. Tapi pelatih Iya. Jangan diomongin. Nah. Pelatihnya Ya. Yana Umar. waktu si Bojan yang kemarin, Bojan. Wah, beak-beak ya. Enggak, waktu yang Bojan kemarin, squad rada lumayan deg-degan. Iya, benar. Ya, waktu yang apa namanya kemarin menang di Madura, kan squad ada deg-degan. Emang Iya. bagus, sebenarnya deg-degan. Oh, situasi. Tapi locker room diamankan sama Boyan. Iya. Saya kedua juga sama kan spiritnya. Ini kalau Boyan teh gini, musim kemarin teh hanya loba pisan pemain nu cedera sepanjang musim. Luar biasa, Dado segala. Wah, Udah cedera. Tabur kartu. Waduh, majikan tapi kan Iya, sampai akhirnya dikasih Kevin Manu juga diganti. Iya. Ya, supaya pemain asing jadi bisa main gitu kan. Iya. nah itu yang cerdasnya Boyan di situ. Nah, nanti yang ini kan pilihan-pilihan Boyan nih, ya, karena artinya, nah ini jauh akan, walaupun aku rada-rada khawatir justru di William. Oh, William ngomong mencetak gol, yes. Tapi waktu di Arema juga oke kan dia ya mainnya. Oke, cuman Oke. sorry. Peduli loh. Secara skill, dia oke. Yang saya takutkan adalah attitude. Nah, saya sepakat. Ya. Karena gini, saya lihat ini Barbar. kalau fisiknya, kalau latihan fisik pura-pura sakit perut. Oh iya. Ulah dong. Tenang, ini teh tinggi banget apa? Ini apa sahaya ini? Enggak. Tapi saya khawatirnya tadi attitude. Attitude. Karena kemarin bermasalah sama Arema juga attitude ya Mas. Ya, itu salah satunya. Jadi mudah-mudahan Boyan William bisa, inilah. Tapi di mah beda. Attitude mainan sagoreng-goreng. Mainnya bea pasti di aku bobotoh. Iya makanya. Pasti mainnya pasti bisa keren lah. Nah itu yang situasi-situasi itu yang kemudian harus dipertahankan ya. Oke, Pak Alan. Mun tadi oke kan mau beres-beres ya. Jadi Tapi ya, gol kemarin si William di itu Lawan Australia. dia kan seolah-olah membuktikan kan Iya. bahwa dia serius. Iya, Dan, iya. itu sebenarnya modal. Ini sudah gol kemarin. Ya walaupun hanya pertandingan apa namanya Friendly match ya. friendly match lah. Tapi kan Epordiana ternyata Siga liga benar-benar. betul. Kalau saya melihat Hmm. artinya William ingin menunjukkan keseriusan dia ada di Persib. Gede aja biru. Ya, ya kan? Dia wah, itu kan Ayo mau. Si Maing. Ayo mau. Balap sih Nah, makanya Masih enggak. ketika William melakukan itu di hadapan supporter bobotoh Iya. Persib, dia harus menjaga konsistensinya. Nah, eta. Kalau kemudian Iya, betul. Di liga beneran. nah dia habis ya. Makanya Bubuk. Enak kemarin kan mau dicoba. Terus mainnya ngegolkeun. Wah, edan. Iya. Tapi di saat dia Digante percuma. mana balik deh. nah, makanya Iya. Kalau di posisi satu-satunya
kemarin pertandingan kemarin ketika William mencetak gol dan Persib menang, sampai si Persib itu diliburkan 2 hari sama si Boyan untuk latihan. Libur. Dan ekspektasi Boyan mah kalah sama si Australia teh. Iya, tapi ketika menang, udahlah nggak usah latihan 2 hari libur. Anjir. Nah, ketika dia mencetak gol, si William menunjukkan ini, si Bobotoh teh langsung jatuh hati kan? Iya. Wah, keren. Nah, disitulah dia yang kemudian perlu jadi beban, buat mainnya jadi beban. Sebenarnya lama-lama mainnya berpikir bahwa anjir orang jadi beban orang. Iya. Ya terjauh kan karena kejelema tuh ke depan aku pas aku. Iya kagok arah ya, si kayak nanya ya mah. Sadar teknik kagok dan kagok terbalik gimana. Pertanyaan Semen Padang. Si Ramon cedera. Saha nu bisa ngganti posisi Ramon. Tapi bukan jangan ngomongin masalah Ulian. Selain Ulian, posisi nomor 9 Sanu bisa nggantikan selain Dimas dan Ulian. Antara Borginho dengan si William apakah bisa dipaksakan di depan? Coba. Ya tahu kalau saya penasaran di kemarin. Sana masih agak hopeless terhadap si Ulian dan Dimas ya. Oh iya, kalau dipaksain siapa yang bisa main di situ? Borginho ya. Oke. Ya. Borginho. Karena PC-nya kemarin udah enak. Nah, udah enak bener. Udah enak. Ya. TikTok-annya enaknya. TikTok-annya udah enak. Udah banget lah. Ini kan posisi penyerang lubangnya ya. Bukan hanya sekedar teknik skill ya. Iya. Ini kan. Iya, asal lubang Konate pinter buka iya. Firman ngatur ya gitu. Belum mah gitu. Tyron? Iya. Tyron mah Yesus luar biasa. Posisi kaki kiri kuat. Ya. Tambah dia pinter. Eropa. Memang itu kalau aku lebih ke Borginho. Mau latih ngopi bodoh? Kalau batin ngopi bodoh. Bodoh mata iki. Oh, bodoh. Kalau batin ngopi mana? Udah latih tinggi. Bentar kurang tulisan sareng naon. Ya. Soalnya ya lo batin ngopi di bodoh di SD. Itu dah hayang ngobrol teh ya, nyapalan, yang Pak Erik. Tapi dah kumaha waktu lah ge nya. Tapi Semen Padang. Kan asal lagi dari luar kan. Enggak, benar. Ya sini ada dengan parah ya. Bukan. Si Semen Padang ini harus hati-hati juga Om Erik. Karena dia dimotivasi kan. Harus bisa mengalahkan Persib. Oh iya. Bonusnya gede. Bonusnya bisa. Dari Andre Rosiade. Tapi dah anaknya mau bantu Persib. Ya, anaknya mau bantu Persib. Maksudnya artinya hal ini juga di luar hal-hal yang non teknis kan. Masalah semangat kan. Iya. Ya, Pak itu juga harus hati-hati. Kemarin mana si Padang yang Kendewa? Nah iya. Menang 7-0. Yang usia 20. Ada lewat orang. Tapi sudah tentu utama. Baik, tapi biasanya mana balik ayo ngobrol duanya. Tapi parameter ingat ya, ini juga harus kita ketahui bersama terutama manajemen, kemudian pelatih. Parameter penilaian Bobotoh kepada tim itu ada di 3 pertandingan awal. Betul nggak? Ya. Emang benar. Banyak pelatih gugur di fase itu. 3 pertandingan itu harus hati-hati. Makanya nanti lawan Semen Padang kudu menang. Ya. Harus kunci lah itu. Karena biasanya nasi pes itu pertandingan pertama tuh. Itu punya kebiasaan ini. Waktu yang kemarin draw. Dan selalu begitu gitu loh. Berarti kan jadi PR lagi masih Bojan oke. Tapi dah parah kumanya ampun awet. Enggak satu tutup. Iya. Oh iya. Kita tutup aja. Pada mah tuh lah. Ya. Assalamualaikum. Ini suara biasa lah pada mah. Oke, tentulah pada mah dia. Iya lah pada mah kita. Banget nuhunnya. Thank you. Nuhun kesannya. Thank you. Pak Erik, terima kasih. Tepatnya, wah ini luar biasa nih. Soal kita podcast Week Malawan. Kita follow. Jangan lupa follow-nya. Follow tuh jawabannya tuh Bapak Alan Sida. Pak Dr. Alan Sida. Dr. Alan Sida. Satu lagi Erik Van Persie. Ya. Dan itu teman-teman di follow lah teman. Di unfollow. Mal balik. Malawan. Terima kasih juga buat coklat kita. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Thank you sekali lagi.